Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang dinilai sebagai ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya ingin mengajak untuk sama-sama menghayati sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, dan kisah ini berkenaan dengan ketaatan seorang istri. Saya sengaja untuk sering memberikan tajuk-tajuk kepada kaum ibu, sebab kaum ibu ini kurang masanya untuk datang ke masjid dan ke surau, apalagi sekarang ini dalam keadaan yang memang pandemi kita ini yang terhad untuk datang ke masjid dan majelis ilmu untuk sementara banyak yang ditangguhkan. Sebab itu mudah-mudahan cerita ini walaupun mungkin sudah kita dengar, kita ulangi lagi untuk ibu-ibu yang belum pernah mendengar, untuk istri-istri, dan memang saya tujukan untuk istri saya sendiri, untuk anak-anak perempuan saya yang sudah menikah atau sudah berkawin, dan juga untuk menantu-menantu perempuan saya, dan untuk semuanya yang ingin mendapatkan ilmu dan merubah dirinya untuk bersama-sama ingin menjadi seorang istri yang taat dan solehah, serta memberi keuntungan kepada ayah dan ibunya. Karena ketaatan kakak-kakak, makcik-makcik, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, taat kita kepada suami akan memberi keuntungan kepada ayah dan ibu kita. Beginilah kisahnya. Ada seorang suami ketika nak pergi keluar daripada rumahnya, entahlah dia berdagang, entahlah dia pergi ada urusan yang lain, namun ketika keluar dari rumahnya dia memberitahu kepada istrinya, "Wahai istriku, janganlah engkau keluar rumah, janganlah engkau pergi kemana-mana sebelum abang pulang." Maka berangkatlah sang suami tadi diiringi doa oleh istrinya, mudah-mudahan abang nan selamat dalam perjalanan dan pulang kembali dalam keadaan selamat. Maka pergilah sang suami tadi. Selang beberapa hari kemudian, ayah atau orang tua daripada perempuan tadi sakit. Maka ada utusan daripada keluarga yang mendatangi rumah perempuan tadi yang ditinggal pergi oleh suaminya. Datanglah seorang utusan dan mengatakan kepada perempuan tadi, "Ayah kamu sedang sakit, maka mungkin kamu ingin ziarah, ingin melihat kepada ayahmu yang sakit itu." Maka perempuan tadi pun mengatakan, "Maafkan saya, hati saya betul-betul ingin datang untuk menemui ayah, namun cukuplah saya berdoa saja di dalam rumah ini, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan ayahku." Maka ketika itu utusan tadi pulang. Tak lama kemudian ayah perempuan tadi sakitnya semakin kuat, detik-detik yang nazak, kelihatannya tidak dapat lagi bertahan. Maka utusan tadi datang lagi dan mengatakan, "Ayahmu sekarang nazak, sakaratil maut, tolonglah kamu datang, mungkin kamu ingin melihat yang terakhir, mungkin ditunggu oleh ayahmu itu." Sekali lagi perempuan tadi mengatakan, "Maafkan, aku betul-betul ingin pulang, aku betul-betul ingin menemui ayah yang sedang nazak dan sakit, namun aku teringat janjiku kepada suami untuk mentaati suamiku tadi, aku tidak mau keluar rumah. Biarlah aku di rumah dan mendoakan ayahku mudah-mudahan sembuh." Akhirnya wafatlah ayahnya tadi. Wafat, meninggal dunia, anak tak sempat datang. Dan datang utusan lagi untuk mengatakan, "Ayahmu sekarang telah wafat, telah meninggal dunia. Barangkali ingin kamu pulang untuk menatap yang terakhir sebelum dikuburkan. Kamu ingin melihat wajah ayahmu, untuk melihat bagaimana keadaan ayahmu, bagaimana untuk mengucapkan kalimat terakhir, selamat tinggal, selamat berpisah wahai ayah. Ingin kamu mencium ayahmu, memeluk ayahmu."
Sekali lagi perempuan tadi mengatakan, maafkan saya. Betapa sedih hati saya, betapa keinginan yang besar untuk datang menemui jasad atau jenazah ayahku, ingin memeluknya, ingin untuk menciumnya, untuk mengucapkan selamat tinggal, selamat berpisah wahai ayah, nanti kita akan bertemu di alam barzah. Namun sekali lagi saya teringat daripada janji saya kepada suamiku yang ketika pergi dahulu saya tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Akhirnya sudah dikuburlah ayahnya dan dia tak sempat menatap wajah ayahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa lama kemudian pulanglah sang suami. Kemudian sang istri tadi menceritakan keadaan tadi. Suami tadi mengatakan, sebetulnya kalau kamu pergi pun saya tidak marah, saya tetap izinkan kalau kamu pergi. Tapi sudahlah apa yang terjadi ini. Maka kemudian perempuan tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan kisahnya tadi. Maka Rasulullah mengatakan, ayahmu yang meninggal dunia itu insya Allah dijanjikan masuk surga sebab memiliki anak seperti kamu. Memiliki anak yang kemudian mampu berbakti dan taat kepada suaminya yang luar biasa. Meninggikan suaminya, meletakkan janji kepada suaminya nomor satu. Sehingga meskipun hatinya sedih, hatinya ingin bertemu dengan ayahnya ketika sakit dan sampai kepada wafatnya, namun ketaatan diletakkan nomor satu. Dan natijahnya, hadiahnya adalah ayahnya diampuni dosa-dosanya karena mampu memiliki seorang anak perempuan yang berbakti kepada suaminya, bahkan dijanjikan surga. Tuan-tuan sekalian, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian, mungkin kisah ini kalau terjadi pada zaman sekarang ataupun mungkin ya masyarakat sekitarnya yang mendengarnya pasti akan marah kepada perempuan tadi. Begitu sekalikah sampai bapaknya sakit atau orang tuanya sakit, sampai kepada nazak, sampai meninggal pun tak mau datang. Tapi di sebalik itu yang di mata manusia seolah-olah salah, namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah ketaatan yang luar biasa. Yang dengan ketaatan inilah menjadikan sebab jembatan ayahnya masuk ke dalam surga. Inilah kisah yang insya Allah akan memberi kepada kita pengajaran. Betul, mungkin ibu-ibu, kakak-kakak, istriku, dan mungkin anak-anakku semuanya tidak akanlah dapat melakukan sehebat itu. Tapi paling tidak, letakkanlah dengan pelajaran, pengalaman perempuan tadi, letakkanlah bahwa kita mentaati suami kita. Letakkan nomor satu, usahakan semaksimal mungkin untuk mentaati semua ya perintahnya, mentaati semua yang telah dikatakannya. Insya Allah akan menguntungkan ayah dan ibu kita. Jika kita mencintai ayah ibu kita, maka letakkanlah ketaatan kepada suami kita di nomor satu, di nomor yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kisah ini mengingatkan ya, untuk istri dan untuk anak-anak gadis perempuan kita, dan untuk ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik sekalian, agar betul-betul mencintai suami, mentaati suami, karena itu kita tidak tahu, mungkin merupakan jembatan ayah dan ibu kita diampuni dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.